gitu kan. Di sungai-sungai itu karena laju alirnya tinggi, kemudian ada batu-batu seperti itu kan ya. Nah, maka ini akan menghasilkan aliran yang turbulen begitu ya umumnya. Nah, ini nanti akan bermanfaat juga ketika kita ingin ini membuang gas yang ada di sungai gitu kan. Gas yang tidak diinginkan itu kan harus dibuang kan, supaya baku mutu air sungainya itu memenuhi standar. Jadi kita sengaja membuat air sungainya itu turbulen gitu. Jadi supaya nanti gas yang ada di dalam tujuannya itu menguap, karena dia alirannya turbulen kan, kenceng dan nabrak sana sini kan istilahnya kan, molekulnya itu. Nah, nanti jadi gasnya itu bisa terlepas dari cairan, dari air itu ya. Nah, itu salah satu tujuan membentuk uh, pola aliran turbulen di sungai itu. Jadi nanti dapat dimanfaatkan nih pola-pola seperti ini ya, aplikasinya. Kemudian dua pola ini ya, laminar dan turbulen ini dinyatakan dalam bilangan Reynolds ya. Nah, bilangan Reynolds itu bilangan tak berdimensi, salah satu bilangan yang tidak berdimensi. Di ATK sudah diajarin kan ya? Dari nol, kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Untuk bilangan tak berdimensi ada berapa totalnya yang dikenalkan? 8 ada nggak? Ada ya? Ya itulah. Kalau yang fluida ini kita eh, sangat sangat dekat dengan bilangan Reynolds ini ya. Nah, bilangan Reynolds ini nanti digunakan untuk menentukan pola aliran tadi ya. Kita nggak tahu pola alirannya itu seperti apa kalau nggak tahu ya. Kalau nggak tahu pola alirannya itu seperti apa, kita bisa pakai bilangan Reynolds ini. Jadi yang namanya bilangan Reynolds ini ditentukan oleh densitas, kemudian ada ya densitas, eh, densitas, kemudian ada diameter ini, kemudian ada ini apa nih, laju, ya, O itu laju atau kecepatan, meter, kemudian densitas, kemudian ada viskositas di sini. Ya, jadi bilangan Reynolds ini menyatakan perbandingan ya, antara gaya inersia, ya gaya inersia itu gaya yang mempercepat aliran, seperti momen inersia. Nah, itu kan dia mempercepat ya. Kalau di apa namanya rotasi itu kan ya, atau berputar itu ada momen inersia. Nah, itu mempercepat aliran, kemudian terhadap gaya viskos. Nah, jadi gaya viskos ini kebalikannya, dia memperlambat aliran viskos. Jadi nanti kalau ada ini inersia ya, inersia, kemudian ini viskosnya. Nah, ini ada bilangannya, laminar itu kurang dari 2000, kemudian turbulen itu 10.000 ke atas. Nah, di antara 10.000 dan 2000 ini namanya transisi ya. Ini memang masing-masing tiap-tiap buku atau tiap sumber itu mungkin berbeda ya. Tapi pada umumnya seperti ini. Mungkin ada yang 5.000 gitu kan. Ada yang 5.000 atau 3.000 dan lain sebagainya. Ini jadi beda-beda, tapi yang umum dan saya gunakan ini yang segini 2000 sampai 10.000 itu ya. Jadi yang namanya viskositas ini dia akan memperlambat aliran. Jadi ketika dia itu lebih viskos ya, viskosnya gede, maka gaya viskosnya gede, lebih kental itu, maka dia akan bersifat laminar alirannya. Balikannya kalau dia turbulen, itu viskosnya kecil, relatif kecil terhadap si apa namanya inersianya itu ya.
hilang. Tuh. Nah, ini adalah profil kecepatannya. Jadi profil kecepatan laminar itu seperti yang ada di gambar ini, yang kiri ya, sebelah kiri ini. Ini laminar. Jadi dia membentuk pola parabolik kalau digambarkan ya, secara garis dia akan membentuk pola parabolik. Jadi yang ini, yang apa? Yang di pinggir ini atau yang berkontak dengan apa namanya medianya ya. Jadi ini ada media, kita anggap saja ini pipa ya, suatu pipa ya, air yang mengalir dalam suatu pipa. Nah ini akan lebih lambat ya, gayanya apa, kecepatannya akan lebih lambat. Kenapa? Karena ini ada yang namanya gaya gesek gitu ya. Ada friksi ya, ada friction atau friksi. Nah ketika ekstrim ya, ketika ekstrim ini bisa mencapai 0 di sini, bahkan bisa tidak bergerak yang menempel pada dinding ini. Bisa 0 di sini U-nya. Nah, yang sini juga sama, kan dia tertutup kan. Nah, ini bisa mencapai 0. Ini bisa di sini, di pojok sini kan. Nah, kalau yang di tengah berarti dia maksimum. Semakin ke tengah itu semakin kencang, semakin jauh dari dinding, dia akan semakin cepat. Mengapa? Karena ini kan ada yang namanya friksi ya, yang di sini. Nah, fluida yang terkena friksi ini akan menghambat fluida yang di sebelahnya. Jadi ada aliran, misalnya ada aliran garis ini ya, kita gambarkan. Nah, ini kan terhambat sama yang fluida yang terkena friksi di sini. Begitu juga yang sini, yang di bawahnya juga terkena friksi dari fluida yang ada di sini. Itu dia menghambat gitu kan. Nah, semakin ke tengah maka friksinya itu semakin kecil. Nah, kemudian ini juga sama, kena, ini juga kena. Itu ya aliran yang laminar seperti itu. Nah, profil kecepatan dari laminar ini digambarkan seperti nomor 1 ini. Ini tadi ya kecepatannya yang di dinding ini, di dinding, dinding ini ya, dinding ini 0 pada kondisi ekstrim ya, bisa 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 jadi 0 gitu kan. Kemudian yang di tengah ini maksimum. Nah, profil kecepatannya itu seperti pada nomor 1 ini. Jadi kecepatan yang ada di R ini, R ini si, nah ini R, sumbu R ya, ini misal sumbu R, kemudian kalau R besar itu tandanya jari-jari ya. R besar itu jari-jari pipa atau salurannya. Nah ini R besar, ini jari-jari. Jadi kecepatan yang di arah sumbu R ini kan sumbu R ya, karena ini berbentuknya lingkaran gini kan. Kalau penampangnya kan lingkaran, berarti dia pakai eh, apa namanya, sumbu R gitu kan, bukan XY, dia pakai R. Kemudian R ini bergantung pada jarak titik ya, atau lapisan dari pusat pipa. Kecepatan ini bergantung pada jarak titik dari si fluida tersebut dari pusat pipa. Di mana itu ya, seperti ini gambarannya. Jadi ini adalah jari-jari pipa, kemudian R kecil ini jarak titik lapisan fluida benda yang diukur dari pusat pipa. Jadi misal ini ada penampang ya, penampangnya kita lingkaran dan pipa kan. Nah ini pusatnya ini. Nah R ketika di pusat ini, itu R-nya sama dengan 0. Ini di pusat lingkaran ya. Nah ketika di sebelah sini maka akan semakin bertambah kan. Nah, misal ini R-nya berapa? 5 di sini ya. Kemudian sini R-nya maksimum. Ini R1, R2, 3, dan seterusnya. Ini 5 juga. Kemudian sampai batas dinding ini juga R-nya maksimum. Jadi kalau di pusat ini R-nya 0.
di pusat lingkaran ya, di pusat penampang pipa ini, dia R-nya 0. Dan berbanding terbalik dengan viskositasnya. Nah, ini viskositasnya. Dan akan menurun sepanjang aliran pipa. Jadi ini tekanan ya. Maka tekanan ini akan semakin menurun sepanjang aliran pipa. Ya, L ini panjang pipa. P ini tekanan, kemudian L ini panjang tadi ya, panjang pipa. Maka pressure drop-nya akan semakin besar itu kan. Pressure drop itu hilang tekan atau apa namanya, beda tekan gitu kan. Jadi dari awal ya di hulu sini itu pressure-nya kan tinggi ya. Nah, mengalir itu kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi semakin ke sana karena ini semakin apa yang menyebabkan pressure drop itu ada friksi di sini ya. Dan friksi ini akan semakin menurunkan tekanannya. Jadi pressure-nya akan semakin turun sepanjang aliran sepanjang pipa, sepanjang segmen pipa itu. Nah, kemudian jadi gesekan ini makin naik, tekanan juga makin turun gitu kan. Nah, ketika dia ada di kecepatan maksimum ini ya, ini ada di nomor 2 ini. Dia kecepatannya maksimum. Ketika R-nya ini tadi 0 gitu. Kan maksimumnya tadi di tengah ini. U-nya maksimum ada di tengah, ya kan? Maka dia kecepatannya maksimum. Nah, ketika maksimum ini R-nya sama dengan 0. Jadi penampang lingkaran tadi ya, pipa tadi, ketika di pusat ini R-nya sama dengan 0 gitu kan. Semakin ke sini semakin ada angkanya ya, semakin ke pinggir. Ini R-nya sama dengan 0. Jadi R kecil 0, kita tinggal R kuadrat per 4 mu ya, dikali minus dp per dl. Ini ketika profilnya kecepatan maksimum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya udah, kita lanjutkan ya. Ya, ini adalah profil kecepatan turbulen, jadi yang kanan ya, sebelah kanan. Ini kecepatan turbulen di sini. Jadi kalau turbulen ini random ya, dia kecepatannya random. Random. Jadi ada possibility untuk menghitung rata-rata, kecepatan rata-ratanya, kelajuan rata-rata. Jadi kecepatan turbulen ini dia tidak tentu ya, karena dia bertumbukan satu sama lain kan. Jadi dia tidak ada yang ini, profil kecepatannya hanya ada yang dari rumus empiris ya di sini. Di empiris ini dia yang apa, empiris itu apa? Tahu nggak? Empiris ini melalui apa? Hasil percobaan gitu kan. Didapatkan melalui hasil percobaan atau penelitian. Namanya empiris. Jadi rumus-rumus kayak gini nih ya, dia empiris, tidak pasti ya. Jadi satu sama lainnya berbeda, bisa berbeda. Jadi rumus empiris ini dapat digunakan untuk menentukan kecepatan di aliran turbulen. Jadi nggak usah dihafalkan ya kalau empiris seperti ini ya, nggak usah dihafalkan karena berbeda satu sama lain.
Misalnya ini ada yang turbulen gitu kan, benar-benar turbulen tuh seperti ini. Kemudian ini ada yang sublapisan laminer, jadi menyerupai laminer gitu. Jadi yang pinggir ini dia lebih lambat daripada yang di tengah. Di tengah sama ini kecepatannya. Jadi dia membentuk pola setengah lingkaran gini ya juga. Tapi tidak sampai se ekstrim atau separabolik milik si laminar tadi. Gitu. Jadi ini sublaminar ya namanya. Nah, ini juga Reynolds-nya juga, maka hasilnya juga macam-macam. Gitu. Jadi kecepatan yang ada di uh, turbulen ini, dia bergantung pada satu jenis fluida, kemudian kecepatan juga, kemudian ukuran pipanya. Jadi bergantung pada, ini bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds-nya itu bergantung pada jenis fluida, kecepatan, dan ukuran pipa. Jadi kalau di percobaan gitu atau di penelitian nanti bisa menggunakan yang namanya, kalau mau mengamati profilnya ya, kan ini nggak tentu kan turbulen itu kan alirannya. Jadi bisa menggunakan zat warna supaya dia kelihatan kelihatan penampakannya, alirannya tuh pergerakannya seperti apa itu. Jadi bisa pakai zat warna atau jumbo itu ya bisa ya kayak itu. Nah, jadi penggunaan bilangan Reynolds ini ya, Ian Reynolds, dia gunanya ya antara lain untuk menentukan pola aliran ya. Jadi aliran itu laminar, transisi atau turbulen itu pakai bilangan Reynolds. Bisa. Kemudian bisa untuk menentukan faktor friksi. Jadi nanti ini akan berkaitan dengan penentuan pipa juga secara grafis ya. Nanti ada grafik F ya, faktor friksi atau fanning friction. Itu nanti ya setelah UTS. Kemudian dia bisa juga untuk menentukan rugi gesek atau rugi gesek itu berarti dia kehilangan tekanan akibat friksi tadi ya. Ya, tekanan akibat friksi pada keran, terus sambungan dan lain-lain ya. Jadi nanti nggak cuma ada di pipa aja yang namanya friksi itu. Ya, yang namanya friksi itu nggak ada di pipa aja. Ada di belokan gitu kan, ada friksi di sini, kemudian ada di sambungan. Ya, kalau pipa itu kan disambung-sambung gitu. Nah, itu ada juga, kemudian ada di apa namanya keran gitu ya, atau valve ya itu juga eh, dia bisa merugikan ya, merugikan dalam artian tekanan hilang. Kemudian bisa juga untuk menentukan koefisien drag koefisien, nanti juga ada di STAPS. Itu ya. Jadi itu tadi bilangan Reynolds gitu. Kemudian kalau sekarang ini ada penampang ya, suatu penampang itu misalnya pipanya berbentuk lingkaran ya. Nah, jadi kalau ini isinya gas gitu kan, misal, maka gas ini akan mengisi seluruh penampang pipa. Jadi gas itu kan dia sifatnya menempati ruang, bisa mencar-mencar gitu kan gas kan. Maka dia akan baik baik itu gasnya flow rate-nya tinggi atau rendah, itu dia akan memenuhi seluruh penampang pipa ini kan. Nggak seperti kalau ini cairan isinya. Kalau cairan dia kalau sedikit kan berarti misal cuma setengah gitu kan. Dia cuma mengisi setengah aja. Mungkin kan kalau isinya cuma pinggir-pinggirnya ini aja. Dia nempel di dinding pipa itu cairannya membentuk gini, nggak mungkin kan. Nah, itu kalau cairan dia akan di memenuhi tempat sesuai dengan volumenya aja, volume cairan yang dialirkan. Sementara kalau gas, dia akan mengisi seluruh penampang pipa. Karena ada gaya gravitasi itu tadi kan. Nah, jika isi cairan maka tergantung isinya seberapa. Nah, ini namanya adalah perimeter, yaitu bagian panjang dinding yang terkena kontak dengan fluida. Jadi ada perimeter.
Perimeter. Nah, perimeternya segini. Berarti kalau dia isinya cuma setengah ya, liquid setengah, berarti isinya cuma segini. Nah, perimeternya berarti seperti setengah lingkaran ini. Itu. Atau keliling ya, keliling. Perimeter itu keliling mungkin ya nama lainnya. Nah, ini bagian perimeter tuh yang ini. Nah, keliling. Kemudian kalau penuh ya, kalau gas itu penuh kan berarti dia akan sama dengan keliling lingkaran tadi. Nah, satu keliling lingkaran ini. Diameternya juga satu diameter yang jadi diameter ini kan untuk menentukan bilangan Reynolds gitu kan. Diameter ini didapat dari perimeter ini tadi. Jadi perimeter untuk gunanya untuk mencari diameter. Nah, diameter ini untuk menentukan bilangan Reynolds-nya tadi. Ya, jadi kalau cairan jika tidak penuh, misal cuma setengah, maka diameter yang dipakai kan juga setengah gitu kan. Nah, misal cuma setengah yang terisi, gitu kan, maka diameternya juga setengah D. Jadi keliling lingkaran apa? Masih ingat nggak keliling lingkaran? Halo? Saya kedengeran nggak? Bisa dengar ya? Terdengar, Pak. Iya, dijawab toh. Keliling lingkaran apa? 2 PR, Pak. Dua Pide. PR atau PD ya. PD itu keliling lingkaran gitu kan ya. Berarti kalau perimeternya cuma setengah, dia cuma pakai Pi setengah D gitu ya. Nah, ini untuk mencari kelilingnya tadi. Nah, ini aliran dalam penampang yang tidak bundar ini tadi ya. Jadi kalau dia terisi cuma segini, ya. Nah, ini agak repot juga gitu kan. Ngitungnya D itu dari mana. Jadi D untuk menghitung Reynolds-nya ini adalah diameter ekivalen ya, DE. Ini rumusnya 4 RH, 4 RH. Jadi RH itu luas penampang fluida dibagi panjang perimeter yang terbasahi. Jadi kalau lu apa tadi? Luas itu apa? Luas lingkaran setengah, luas lingkaran. Masih ingat nggak luas lingkaran? Apa? PR kuadratnya atau kalau dia pakai diameter berarti seper P kuadrat ya itu luas lingkaran. Kemudian kalau keliling itu dia PD kan. Nah, PD. Jangan ditambah I ya. PDI nanti namanya. Terus yang diameter ekivalen ya, maka dia adalah 4 RH ini ya. Jadi 4 dikali luas penampang fluida ini apa? Berarti luas lingkaran ini kan. Nah, 4 dikali seperempat pi d kuadrat. Nah, dibagi panjang perimeter terbasahi. Jadi panjang perimeter terbasahi kan berarti ini satu keliling lingkaran. Satu keliling lingkaran berarti pi kalikan d. Ini namanya diameter ekivalen, gitu kan. Nah, diameter ekivalen berarti diameter ekivalennya berapa nih? Coret, coret, coret berarti tinggal D ya. Jadi kalau dia terisi penuh berarti diameter hidrolik atau diameter ekivalen ya sama. DH itu hidrolik ya.
hidrolik atau ekivalen sama. Maka dia sama dengan D ini. Nah, kalau dia tidak terisi penuh, nah ini maka diameter ekivalennya bisa dicari melalui rumus ini 4RH ini ya. D tidak sama dengan D. Ini adalah case-nya, kasusnya. Dia kalau penampangnya itu tidak berbentuk lingkaran ya. Kalau ini adalah penampangnya kotak. Misalnya di mana kalau penampang kotak itu? Tahu nggak? Ada pernah lihat saluran penampangnya kotak nggak? Penampangnya berbentuk kotak ini. Di mana? Di talang ya contohnya ya. Tahu talang nggak? Talang tuh bahasa Indonesianya apa? Talang itu ya. Tahu talang nggak? Talang itu yang untuk menampung air hujan itu loh. Yang dari genteng itu. Tahu kan ya? Nah, dari genteng, kemudian ini ada talang di sini ya. Talang. Kemudian nanti sebelum masuk pipa yang turun sini. Nah, talang. Nah, ini case-nya di sini adalah ketika penampangnya ini berbentuk kotak itu tadi. Ya, jadi di sini ada diameter ekivalen bisa dihitung dari 4 kali H2 kalikan W, kemudian dibagi 2H2 plus W. Jadi H2 ini H tingginya cairan ini yang mengisi, kemudian H1-nya adalah tinggi si talangnya ini tadi, penampangnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalau dia terisi penuh ya, terisi penuh berarti cuma ada H1 karena dia H1 sama dengan H2 kan. 1 sama dengan H2. Kemudian kalau dia terisi penuh tapi tidak ada tutupnya di atasnya, jadi cuma ada 3 sisi di sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, maka diameter ekivalennya juga bisa dicari melalui ini ya. Jadi W-nya cuma 1 di sini. Di sini 2 kan W-nya. Di sini 1. Sama kayak yang di sini. Tapi di sini ada H2. Ini enggak ada. Itu ya. Nah, kalau ini adalah dari pipa anulus. Jadi tahu anulus enggak? Anulus itu adalah pipa ya. Anulus. Anulus itu adalah penampang lingkaran yang memiliki titik pusat yang sama. Jadi ada 2 lingkaran yang memiliki titik pusat yang sama. Jadi ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada lingkaran lagi, ada pipa lagi. Gitu. Jadi ini kan titik pusatnya sama di tengah sini kan. Nah, ini adalah diameter 1 misalnya, kemudian ini diameter 2. Di tengah, yang di kecil ini, kemudian yang satu yang besar. Ini ya, jadi titik pusatnya sama, ini adalah diameter 1 misalnya. Itu R ya berarti ya kalau 1. R1, kemudian yang ini adalah R2, seperti itu ya. Jadi ini namanya anulus. Ya, diameter hidrolik atau ekivalennya itu bisa dicari 4A per perimeter terbasahinya. Ya, 4 kali luas dibagi perimeter terbasahi. Perimeter terbasahi berarti keliling kan? Keliling lingkaran 2 dan 1. Ya, lingkaran 2 dan 1. Kenapa? Karena dia akan ini ya, cairannya kan yang ini, yang biru ini. Nah, dia akan membasahi, tadi pengertiannya perimeter apa? Yang terbasahi kan, atau yang kontak gitu kan dengan fluida, permukaan yang kontak dengan fluida. Maka dia akan membasahi 2 lingkaran kan, yang kontak dengan 2 lingkaran, yaitu lingkaran yang besar yang sini, yang 2, dan lingkaran yang pertama ini.
Ya, paham nggak sampai sini? Karena ada dua kan, nah, R2 dan R1 ini. Nah, dia akan membasahi nih, yang keliling perimeter yang kecil juga basah, kemudian yang sini juga kontak juga. Gitu. Jadi makanya dia pakai dua perimeter terbasahi di sini. Nih. Dan areanya juga dia area luas dari yang gede kurangi yang kecil karena dia membasahinya atau mengisinya cuma yang di luar ini. Ya, kalau anulus itu berarti yang terisi yang di antara pipa kedua dan pipa pertama. Tuh ya. D1 ini outer, balik ini satu ya. Satu ini dua. D2 inner diameter. Nah, jadi ini banyak ditemui nanti mungkin di ini ya fenomena perpindahan ataupun di perpindahan kalor juga ada pipa anulus. Kemudian yang ke berikutnya adalah sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi kita sudah belajar tentang ini ya, satuan, kemudian profil, bilangan Reynolds, dan perimeter terbasahi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham ya? Yang penting mudeng aja gitu loh. Yang penting ngerti apa yang saya sampaikan. Kalau nggak ngerti, tanya aja ya. Nanti kita diskusi. Kalau masih belum ketemu jawabannya, ya kita cari di sumber lain ya, buku atau internet itu bisa. Udah ya sampai sini ya. Nah, berikutnya ini ada dimensi pipa standar. Jadi ada yang pernah ke ini enggak, ke toko bangunan enggak? Toko bangunan beli pipa. Siapa yang pernah? Yang cowok-cowok nih biasanya nih. Ikut bapaknya gitu kan ke toko bangunan beli pipa. Ada enggak? Siapa ini yang ada yang pernah beli pipa di toko bangunan atau beli material atau beli keran gitu kan juga ada kan. Nah, kalau di pipa ini ya, dia mempunyai eh, beberapa angka kan ini, ada angka macam-macam ini. Jadi kalau di toko bangunan nih, misal kan ditanyai mesti cari pipa Pak gitu kan, cari pipa yang ukuran berapa gitu kan, mesti ditanya gitu. Jadi ukuran yang disebut gitu kan, disebut waktu kita beli pipa itu sebenarnya adalah ukuran apa? Yang mana? Nominalkah atau outside atau ketebalan atau inside diameter? Pilih pipa setengah Pak, atau misal beli pipa 3/4 gitu kan, atau berapa? Satu gitu. Itu yang mana angkanya? Yang nominal ya. Jadi dia yang nominal pipe size yang disebutkan tuh di toko bangunan itu. Jadi misal 1,5, berarti dia bukan berarti diameternya itu 1,5 gitu. Bisa lebih gitu kan.
lebih di sini bahkan. Dan itu juga nggak pasti itu dari mana itu. 1,5 kemudian diameternya 1,9 tuh nggak tahu juga ini dari mana gitu kan. Kemudian ada yang namanya schedule number ya. Schedule number ini dia juga bukan ini angka yang nggak tahu dari mana itu yang menciptakan, coba nanti dicari ya. Saya kurang tahu yang menciptakan siapa schedule number itu. Jadi dia menentukan ketebalan ya, membedakan ketebalan pipa. Jadi ada 40, kemudian ada 80. Ini juga ketebalannya juga tidak berarti 2 kali lipat gitu kan. Bukan berarti 2 kali lipat, 40 ke 80 kan 2 kali. Jadi ketebalannya juga bukan 2 kali lipat nih. Wall thickness-nya kan 0,145 ini 0,2. 0,2 ini 0,3 kan bukan 2 kali lipat yang nggak pasti juga gitu kan. Juga ada inside diameter. Nah kalau inside diameter itu berarti outside kurangi ketebalan ya. Bener nggak? Nggak juga ya? Nggak juga nih. Sama aja nih. Oh iya bener ya. Ini 0,4 ya. Ini 0,4 kan. Thickness-nya kan berarti dua sisi kan. Kanan kiri atau atas bawah gitu kan. 0,2, 0,2 ketika outside diameter 1,9 berarti 1,9 kurangi 0,4, 1,5, iya benar. Kemudian ini 0,3, 3,5 kurangi 0,6 berarti 2,9. Oh ya benar, berarti outside itu sama dengan wall plus inside-nya. Nah ini diameter ya. Kemudian dia ada cross sectional area ini juga. In kuadrat. Nah, hati-hati ya satuannya dilihat. Ini satuannya dalam in, bukan feet, bukan meter, tapi in, bukan sentimeter, tapi in ya di sini. Nah, ini ketika dia masuk ke Reynolds ya, tadi Reynolds rumusnya apa? Rho dV atau Rho du tadi per mu Reynolds. Jadi dia yang dipakai D-nya ini di apa? Reynolds kan Rho du per mu kan gitu kan. D-nya ini D yang mana berarti? Yang tahu nggak? Outside kah atau inside kah atau bahkan wall thickness yang mana? D-nya ini yang D apa? Inside ya. Karena dia si Reynolds ini kan aliran fluidanya gitu kan. Dia yang D-nya ini adalah di si inside-nya ini. Kalau mau masuk ke bilangan Reynolds ya. Jangan salah, nanti yang masuk malah outside diameter lagi. Nah, ini juga macam-macam di sini ya untuk
schedule number, dan diameter semacam ya. Nah, ini pipa yang 1/4 atau yang 3/4, 3/8, setengah gitu kan, macam-macam. Nah, ini nominal pipe size ini yang disebutkan untuk jual beli tadi di toko bangunan itu. Nama ya, nama pipa ini berarti. Kemudian ini schedule-nya dan standarnya, standar pipa itu juga beda-beda. Tuh kan? Standarnya itu ada ini misal ASME B3610 ya, kemudian ada ASME B3619 itu untuk stainless steel ya. Kemudian yang 3610 tadi untuk carbon steel atau baja karbon. Nah, ini biasa yang dipakai di pipa bawah laut itu ya. Kemarin saya cerita ke sana itu. Nah, ini ada dia pakai carbon steel, pipa carbon steel atau baja karbon. Ada 5, 10, 20, 30 dan lain sebagainya ya. Jadi kalau yang ini yang kemarin dipakai itu biasanya yang 30 itu yang lumayan ini ya, affordable gitu. Yang bagus itu yang semakin ke atas ini 80, 100 itu semakin bagus. Nah, itu biayanya juga semakin gede gitu kan. Biaya pembuatan, kemudian biaya pengangkutan dan lain-lain karena campurannya juga berbeda-beda. Ya kalau dari pipa itu campurannya macam-macam. Yang karbon steel itu dicampur dengan vanadium gitu kan, atau campur dengan platina dan lain-lain. Itu campuran untuk karbon steel ya di pipa subsea pipeline. Ya, jadi ini ada schedule number juga tadi. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke neraca massa. Jadi fluida mengalir. Ya ada ya. Terlanjut ya. Neraca massa. Oke, jadi neraca massa fluida mengalir ya. Dia masih ke hukum kekekalan massa yang digunakan itu massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya. Jumlah massa adalah tetap sebelum dan sesudah perubahan. Kemudian massa hanya mengalami perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tiga ini adalah poin-poin hukum kekekalan massa ya, prinsip hukum kekekalan massa. Nah, ini adalah persamaan neraca massa ya. Kalau neraca massa sudah sampai mana? Di kuliah apa sih neraca massa itu? Neraca massa itu kuliah apa ya? ATK. ATK, Pak. ATK udah nyampe ini belum? Tunak kemudian tidak tunak itu sudah belum? Sudah ya. Oke, itu neraca massa ya. Jadi neraca massa laju alir masuk kurangi keluar tambah generasi kurangi konsumsi sama dengan laju akumulasi gitu kan. Jadi laju akumulasi, laju alir massa akumulasi gitu kan. Sama dengan laju massa masuk kurangi keluar ditambah yang terbentuk gitu kan. Laju massa keluar, laju massa terbentuk dikurangi laju massa terkonversi ya. Nah, ini adalah neraca massa. Masuk kurangi keluar plus terbentuk dikurangi konversi. Nah, ketika itu pada kondisi tunak itu apa?
Ada yang tahu tunak itu apa? Tunak, Steady state bukan, Pak? steady state ya. Artinya apa kalau steady state itu? Stabil. Stabil apanya? Oh, nggak goyang tuh stabil juga tuh. Alirannya nggak goyang. Laju alirannya Laju alirannya stabil. Atau apa dia? Apanya? Sifat sistemnya tidak berubah, Pak. Gimana? Kurang jelas, maaf. Konstan sama dengan nol, apanya yang sama dengan nol? Apanya? Perpindahan. Regenerasi. Akumulasi. Iya, akumulasinya sama dengan nol. Artinya apa dia? Ya tadi udah bener sih. Konstan, kemudian apa tadi? Stabil dan lain-lain itu kan pengertian ininya ya, yang nampak gitu kan. Kemudian akumulasi sama dengan nol itu berarti apa kalau akumulasi sama dengan nol itu? Dia tidak berubah parameternya terhadap waktu gitu ya. Jadi tunak atau steady state gitu ya. Ini perlu ini juga ditanamkan pengertiannya ya. Yang namanya steady state atau tunak itu dia parameternya tidak berubah terhadap waktu. Jadi misal ada konsentrasi ya. Sini D per dt-nya itu sama dengan 0 gitu. dc kan misal konsentrasi kan. Berarti dc per dt-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai c-nya, nilai konsentrasinya atau c, dia itu bisa turun terus-menerus ya. Jadi kalau reaktan itu ya. Reaktan itu kan konsentrasinya turun terus kan. Jadi mula-mula bereaksi kemudian sisa itu kan kalau dia bereaksi kan turun berarti kan. Nah, dia turun tapi tidak ada perubahan terhadap waktu gitu kan. Tidak ada perubahan terhadap waktu. Jadi dia akan dc per dt-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi ini steady state itu kuncinya di sini ya. Steady state. Jadi steady state itu pengertiannya aja perubahan tidak ada ya, tidak ada perubahan parameter ya. Parameter itu bisa apa saja. Salah satunya konsentrasi itu kan terhadap waktu. Nah, ini adalah pengertian tuna atau steady state. Tidak ada perubahan parameter. Nah, parameter itu bisa konsentrasi dan lain-lain terhadap waktu. Ya, per dt-nya 0 sama dengan 0. Itu adalah kondisi tuna atau steady state. Jadi laju aliran masuk, kurangi laju aliran keluar. Ya, kurangi. Ya ini kok kurang ini. Laju generasi ini plus nih harusnya. Min konsumsi ya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini juga sama ketika dia tidak ada reaksi. Ini lebih gampang ya kalau tidak ada reaksi. Maka dia laju aliran masuk, kurangi keluar aja kan. Sama dengan 0. Atau laju aliran masuk sama dengan laju aliran keluar. Jadi cuma lewat aja, nggak ada reaksi. Nah, ini adalah kondisi pada kondisi apa ini berarti? Ada dm per dt, ya berarti ya ada akumulasi kan di sini. Akumulasi ini, masa akumulasi sama dengan do rho v per do t. Ini do ya, misalnya. Do rho v per do t. Paham nggak sampai sini? Ini M kan. Jadi kalau ini pada kondisi yang tidak tunak ya. Tidak tunak ini. Tidak tunak atau tidak steady state. Jadi di sini ada akumulasi berarti kan terhadap
waktu. Ya, berarti dm-nya per dt-nya ada, tidak sama dengan 0 kan. Kalau tunak tadi berarti do m per do t-nya sama dengan 0. Ya, tidak ada perubahan parameter massa kan. Bisa massa, bisa konsentrasi, itu terhadap waktu. Ya, kalau ini ada kan berarti do massa akumulasi per do t-nya sama dengan do dikalikan do rho dikalikan V ya. Karena massa itu kan rho kalikan volume kan. Nah, massa rho kalikan volume per do T ya. Jadi ini adalah kondisi tidak tunak seperti ini. Tidak tunak. Ini nanti bekal untuk di fenomena perpindahan ya. Jadi fenomena perpindahan itu ada 3, pindahan massa, energi, dan momentum. Ya, jadi ini ada do rho V per do T ya. Ini ketika dia do rho per do T ketika pada V konstan ya. Ketika pada V konstan dan ada perubahan volume terhadap waktu ketika rho konstan. Ya, bacanya gitu. Ini ada perubahan densitas terhadap waktu ketika volume konstan. Ditambah perubahan volume terhadap waktu ketika densitas konstan sama dengan 0. Nah, ini adalah penjabaran dari kondisi tidak tunak. Seperti ini ya. Kalau mau pakai kondisi tidak tunak. Yang berikutnya adalah kondisi tunak gitu kan. Ketika kondisi ini tunak, ya ketika kondisi itu tunak, maka M1 atau laju alir massa 1. Ini di sini ada misal ada 2 penampang pipa ya gitu ya. Ada A1 di sini luasnya A1, kemudian ini A2. Ini 1 tuh masuk, kemudian 2 itu keluar. Nah, jadi laju alir massa ketika di sini itu sama dengan laju alir massa ketika di nomor 2. Jadi M1 kurangi M2, detiknya berarti laju alir massa gitu kan. Laju alir massa, laju alir massa. Ketika di posisi pertama dan kedua itu sama dengan 0 atau steady, maka M1 sama dengan M2. Nah, M ini kan adalah rho dikalikan apa tadi? Dikalikan A dikalikan U kan. Ya, M ini laju alir ini adalah rho dikalikan A kalikan U. Karena di sini ada laju alir, maka di sini ada kecepatan ya. Ada kecepatan. Maka rho AU1 sama dengan rho AU2 atau konstan. Nah, ini adalah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Itu seperti ini. Persamaan kontinuitas. Rho A1 sama dengan rho A2 atau rho U1 sama dengan rho AU2. Ini adalah persamaan kontinuitas. Nah, ketika si rho ini adalah tetap gitu kan, densitasnya ini tetap. Jadi densitas cairan ini kan tetap kan dari sini, air di sini dengan air di sini kan dia tetap misalnya. Nah, ini terjadi pada fluida yang incompressible atau tidak dapat dimampatkan ya. Incompressible. Kompres itu kan artinya ditekan atau dimampatkan. Bel itu artinya dapat ya. In itu artinya tidak dapat. Tidak dapat dimampatkan. Maka rho-nya ini kan tetap, berarti bisa dicoret gitu. Jadi AU1 sama, sama dengan AU2. Ini U ya, sorry. U2. Sama dengan debit di sini. Laju alir per densitas. Ya.
Jadi debit 1 sama dengan debit 2 sini. A1U1 sama dengan A2U2. Ini pada fluida incompressible. Kalau yang ini pada fluida compressible, ya, dapat dimanfaatkan. Kemudian kalau dia ada variasi U pada penampang aliran yang berbeda, ya, jadi ada A1 dan A2 ini kan beda luas ya, beda diameter gitu kan. Maka U sama dengan ini ya, Q per A, Q per A. Ini adalah kecepatan. Kecepatan rata-rata ya, sama dengan Q per A. Atau dia U1 per U2 ini berbanding terbalik dengan diameter ya. Jadi kecepatan itu berbanding terbalik dengan diameter. Jadi ketika kecepatan ini besar, maka diameternya itu kecil. Ya, kecepatan di sini kalau diameter sini besar ya, diameternya besar kan. A-nya besar, diameternya besar, maka kecepatannya kecil, relatif lebih kecil dibanding A2 di sini. A2 ini kecil diameternya, maka kecepatan di A2 ini lebih relatif lebih besar daripada di posisi pertama. So ya, berbanding terbalik U dengan D. Nah, kalau di sini dia membentuk flux ya, flux massa atau G ini, G. G ini flux massa. Dia satuannya kilogram per second meter kuadrat. Jadi kan U kan ini kan. U apa berarti? U itu apa ini? U itu kecepatan berarti apa? Kalikan massa U sama U massa per luas gitu kan. Luas kan M. Kuadrat massa kilogram per meter second ya, flux. Karena di sini ada flux. Kemudian kalau dia incompressible tunak ya, di sini incompressible tunak, maka M1 ya ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Maka M1 sama dengan laju alir 2 plus laju alir yang D3. Nah, jadi ini adalah prinsip kekekalan massa ya. 1 sama dengan 2 plus 3. Rho kalikan Q, ya, Q itu A kalikan U kan tadi. Ini A kalikan U, sama dengan rho Q2 plus rho Q3. Nah, ketika rho-nya itu sama, ini ya, maka AU1 sama dengan AU2 sama dengan AU3. Ini persamaan kontinuitas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak tentang neraca massa? Sudah paham ya neraca massa ini? Nah, di sini ada contoh soal ya. Di sini ada sebuah tangki diisi melalui aliran 1 dengan kecepatan rata-rata 5.
Loh, tadi putus ya? Putus nggak saya? Iya, Pak. Iya. Waduh. Sampai mana tadi? Tadi sampai mana ya? Contoh soal, Pak. Contoh soal. Oh, terakhir ini. Contoh soal ini ya? Sudah sampai sini ya? Iya, Pak. Oke. Berarti barusan ya? Atau ada yang pakai ya? Enggak kayak. Ya, jadi ini ya contoh soalnya. Kita lihat lagi. Sini ada, udah saya sebutkan tadi belum? Belum ya? Tangki melalui aliran 1 diisi ya. Kecepatan rata-rata 5 meter per second. Kemudian melalui aliran 2, debitnya 0,012 Ki, berarti kan Ki 2. Dengan diameter 50 mm di nomor 2. Jika ketinggian di dalam tangki itu dijaga tetap, ya, dijaga tetap berarti apa artinya? Tetap. Hitung kecepatan rata-rata O2 dan O3. Coba bisa nggak? Kecepatan rata-rata O2 dan O3. Coba dikerjakan ya, dulu ya, 5 menit ya. Nanti hasilnya berapa? Kerjakan 5 menit ya. Kita ambil minum. 5 menit. Silakan.
Oke, ada yang sudah? Berapa hasilnya? U2 dan U3-nya. Berapa? Halo? Gimana? Berapa hasilnya? Yang U2 sama U3. Sudah belum? Coba siapa ya? Gabriela Michel. Gabriela Michel. Berapa hasilnya, Mbak? Gabriela Michel. Sebentar, Pak, masih belum. Oh, masih belum. Ini kan tinggal ini ya, apa? Kontinuitas tadi ya. Dijaga tetap itu berarti apa? Artinya di sini dalam keadaan tuna ya, jaga tetap atau steady state. Ya, jadi ini Q ini kan A kalikan U gitu. Q sama dengan A dikalikan U. A-nya dari mana? Dari D ini, D2 ya. Kemudian Q-nya kan sudah nih, Q2-nya sudah 0,012 gitu. A-nya sudah dapat berarti apa gitu kan. Dikalikan U berarti U-nya dapat kan. U2 dapat. Gampang kan? Kemudian yang U3 gimana yang U3? U3-nya D3 sama ini kan berarti U2. A1 sama dengan ini. Oh, ini plus ini ya. Ini plus nih. Nah, ini dapat dari sini kan U, U3-nya. Udah selesai. Hasilnya berapa? Coba. Udah selesai belum tadi? Gabriel udah selesai belum? Atau siapa yang dibantu ini? Yang lain? Mbak Saveria? Saveria Desti. Dapat berapa, Mbak? Ada nggak nih? Halo? Saveria Desti. Atau siapa yang ada nih? Kok hilang nih? Mana nih? Kok hilang?
U2-nya 4,77 ya, Pak? 4,77. Siapa tuh tadi? Mbak siapa? Amanda, Pak. Amanda. Oke. Ada yang sama nggak? Yang lain gimana? Berapa yang lain? 4,77 tadi ya, Amanda. Empat koma tujuh tujuh. Yang tiga berapa? Oh, tiga. Coba Levina, ada Levina. Levina Pandu. Ada nggak? Levina Pandu. Halo? Kok hilang semua ini? Piye? Waduh, ini hilang semua nih orang ini. Amri Aziz, ada Amri Aziz. Amri Aziz. Ada nggak orangnya? Ada juga Amri Aziz. Ananda Rizky. Ada Ananda Rizky. Hadir, Pak. Oke. Kok hilang semua gini bang ini? Yuda Rila Huda, ada nggak? Yuda Rila Huda. Hadir, Pak. Ada. Ceki yang Deva Afrika ada. Ada, Pak. Banyak nih teman. Resi Swanida ada. Hadir, Pak. Iya. Ini ngitung nggak tadi U3-nya berapa hasilnya? Belum. Belum, Pak. Masih mencari. Saya cari. Ini tadi gampang. Oh, Q-nya ini kan dapat nih. A-nya dapat dari D, kemudian U bisa dapat dapat dengan 1 U2. Dan U3 pakai yang AU tadi. AU sama dengan AU plus AU gitu kan. Dapat kan U3. Tuh. Hilang semua ya. Payah nih.
Christian Adi Wibowo ada? Christian Ada, Pak. ada. Tak. Oke, nanti ini coba ya dicari ya. Tadi sudah tahu yang O2-nya tadi sudah. Saya belum tahu tadi jawabannya benar apa salah ya. Coba nanti dicek aja. Kemudian ini buat PR aja ya. Ini coba dikerjakan aja buat PR. Terus ini ada contoh lagi, tuh kan. Contoh berarti apa nih? Petroleum, minyak ya, mempunyai densitas 892 crude oil melalui pipa dengan total rate-nya segini. Berarti ini Q ya. Q-nya dapat. Densitas ada, Q ada. Kemudian flow dibagi menjadi 2 pipa. Nah, ini bercabang pipanya. Pipa besi, kemudian ini schedule yang 40, SN 40, kemudian hitung total mass flow rate, PTM ya, pada pipa 1. M-nya berapa? Jadi kan bisa ya. Kemudian average velocity atau U-nya tadi di 1 dan 3. U3. Kemudian mass velocity atau G ya dalam bentuk flux ini di 1. Nah, ini caranya ya, solusinya, penyelesaiannya ya. Berarti kan tadi sudah dapat apa ini, diameter ya. Diameter ini nominal ya, nominalnya 2 in, kemudian 3 in. 2 in, 3 in, ini 1,5 in. Oke, dari sini dapat diameternya, inside diameter bisa tahu. Kemudian untuk menghitung luas atau area pada pipa 1 dan pipa 3. Kemudian M1 bisa cari, dapat ya, Q dikalikan densitas sama dengan laju alir massa 1,238 per second. Kemudian karena pipa ini bercabang kemudian dibagi sama ya, sama arusnya, laju alirnya, maka tinggal M1 dibagi 2 dapat. Kemudian yang B dapat nih M1 dan M3 dapat ya. Dan yang B ini ada U1 ya, U1 M per Rho kali A, dan U2 ini juga bisa dihitung, sudah ketahuan semua. Kemudian yang C ini ada flux massa itu sama dengan U dikalikan Rho atau laju alir massa per luas ya, kilogram per second meter kuadrat dapat. Oke, nanti bisa digunakan latihan ya, untuk latihan. Oke, untuk ini ada pertanyaan nggak, neraca massa? Ada nggak? Ada ya. Oke, kita
berlanjut ke energi, neraca energi. Oke, jadi untuk neraca energi masih sama, kita pakai sifat kekekalan energi ya, yaitu pada hukum termodinamika yang pertama. Apa hukum termodinamika pertama?